Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Syarifah Dinda di bab 9 yaitu manajemen. Jadi pada bab 9 ini ada 10 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu struktur direktori pada Linux dan lain-lain. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Ini saya akan memberikan gambaran struktur direktori pada Linux. Jadi seperti itu. Yang pertama itu ada slash atau yang biasa kita sebut sebagai root. Jadi root ini merupakan ketua dari direktori yang ada di bawahnya. Tapi teman-teman tidak perlu pusing dengan bin, sbin, temporary, lib, dan var, karena kita akan membahas basicnya saja yaitu home dan user atau USR. Jadi USR itu merupakan tempat untuk menyimpan semua instalasi aplikasi yang ada pada Linux. Sedangkan home itu merupakan home directory-nya user kita. Misalkan kita punya user 5, itu home directory-nya 1. Jadi kan pada bab sebelumnya itu kita sudah menginstal Debian dan kita terdapat satu user yaitu Syarifah Dinda Asara. Jadi ketika kita membuka home directory itu akan memunculkan semua user kita pada Linux. Dan ada lagi yang namanya directory etc. Jadi directory etc itu tempat untuk menyimpan semua konfigurasi yang ada pada Linux. Misalkan teman-teman itu membuat web server pada Linux, itu semua konfigurasinya akan tersimpan pada directory etc. Oke, kita buka saja Debian-nya. Oke, kita sudah buka Debian-nya. Di sini saya akan klik activities dan saya akan cari file. Ini file. Nah, ketika kita membuka file, itu kita langsung diarahkan pada directory home. Nah, tadi kan katanya kan kalau di directory home itu semua usernya akan terlihat. Mana usernya? Kok nggak ada? Itu teman-teman caranya bisa klik other location terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang slash atau root. Ini Debian GNU. Kemudian kita klik. Oke. Nah, di sini kita klik yang home. Oke, nah ini merupakan user Debian pada laptop saya. Hanya ada Syarifah Dinda. Ya, jika teman-teman ingin melihat parent foldernya itu hanya slash, karena parent folder ini hanya akan memperlihatkan directory yang ada di atasnya. Ketika kita sedang berada di home, itu ini tidak akan terlihat. Yang terlihat hanya folder atau directory yang ada di atasnya. Caranya ketika kalau home-nya mau kelihatan, itu bisa klik lagi ini usernya, diklik. Oke, nah kita sudah masuk ya di home, kemudian kita klik lagi properties-nya. Nah, di sini sudah ada slash home. Gitu. Nah, seperti itu pembahasan bab pertama. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu navigasi pad. Jadi, pada pembahasan kali ini akan membahas command-command basic yang akan kita gunakan pada CLI atau terminal. Di sini ada cd. Cd ini fungsinya untuk menuju directory. Misal kita akan masuk ke directory home, itu menggunakan perintah cd/home. Kemudian ini ada pwd. Pwd ini fungsinya untuk melihat kita sedang berada di directory mana. Misal kita sudah 1 jam menggunakan Linux, sedang berada di directory home, kita lupa nih, kita sedang berada di directory mana, itu kita bisa menggunakan perintah pwd. Kemudian ada ls. Ls itu fungsinya untuk melihat isi pada directory. Misal kita sedang berada di directory home, kita akan melihat isi dari directory home itu apalagi bisa menggunakan perintah ls. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini masuk ke terminal terlebih dahulu.
Oke. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan memasukkan perintah su. Enter. Nah, oke. Sekarang saya sudah berada pada root. Kemudian saya akan memasukkan perintah cd slash etc. Oke. Kemudian saya akan melihat saya sedang berada di direktori mana dan perintah td. Sekarang saya sedang berada di lihat isi dari direktori etc ini ada apa lagi dengan menggunakan perintah ls. Kemudian enter. Nah, ini banyak sekali isi pada direktori etc. Kemudian saya clear. Saya akan coba masuk ke direktori home dengan menggunakan perintah cd spasi slash home. Kemudian kita enter. Dan masukkan perintah pmd. Benar ya, sekarang sedang berada pada direktori home-nya root. Kemudian saya akan melihat isi dari direktori home ini ada apa lagi dengan perintah ls, kemudian enter. Oke, ada isinya user, yaitu user Sarifah Dinda. Oke, kemudian kita akan masuk pada direktori root, yaitu dengan memasukkan perintah cd space, kemudian enter. Oke, saya akan memasukkan perintah pmd. Benar, slash ini merupakan root. Kemudian saya akan melihat isi ada root, ada apa lagi dengan memasukkan perintah ls, kemudian enter. Nah, di sini ada bin, etc, home, root, dan lain-lain. Oke, seperti itu pembahasan yang kedua. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relative pairs. Jadi, apa sih perbedaan absolut dengan relatif? Jadi, absolut itu merupakan perintah ketika kita mau masuk ke dalam direktori, itu kan kita harus memasukkan perintah cd. Kemudian kita harus mengawalinya tujuan kita itu dengan slash, tanda slash. Misalkan kita mau ke direktori home, itu kita harus memasukkan perintah cd slash home. Sedangkan relatif itu tidak perlu mengawalinya dengan tanda slash. Misalkan kita mau ke direktori home, itu tinggal cd spasi slash cd spasi home, seperti itu. Jadi seperti ini. Apabila kita akan menggunakan relatif, itu kan tanpa tanda slash ya. Jadi direktorinya itu yang harus di bawahnya. Misalkan kita sedang berada di home, kemudian kita akan masuk kepada bin, ke direktori bin dengan menggunakan relative path, itu tidak akan bisa, pasti akan gagal karena terhalang oleh direktori user. Jadi kalau misalkan dari home mau ke bin, itu harus menggunakan absolute path. Oke, kalau ingin menggunakan relative path, ya berarti kita harus masuk ke direktori user terlebih dahulu, baru nanti ke direktori bin tanpa mengawalinya dengan tanda slash. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini masuk ke terminal, kemudian saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su, kemudian masukkan password. Saya akan masuk ke cd spasi slash enter. Oke, nah di sini saya sedang berada di direktori slash atau di sini misalkan saya akan masuk ke cd slash etc slash apache seperti ini. Oke, sekarang
saya sedang berada di directory etc apache 2. Oke, kita masuk lagi ke slash. Saya mengawalinya dengan tanda slash. Ketika saya akan menggunakan relatif, saya akan coba menggunakan yang relatif, yaitu cd apache 2. Nah, ini tidak ada berkas atau directory seperti itu. Artinya ini gagal karena sekarang ini kita sedang berada di directory root. Sedangkan di directory root itu tidak ada berkas apache 2. Apache 2 itu adanya pada etc. Jadi langkah yang bisa kita ambil supaya kita bisa menggunakan relatif, itu kita harus masuk dulu ke directory etc, yaitu cd spasi etc. Enter, dan kita saat ini sudah berada pada directory etc. Nah, baru kita bisa boleh menggunakan relatif dengan memasukkan cd spasi apache 2. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sedang ada di directory etc apache 2. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan kita mau menggunakan relatif, itu kita harus berada pada directory yang ada berkasnya itu. Misal seperti ini contohnya, akan masuk pada apache 2. Kemudian sebelumnya itu kita harus pada directory etc terlebih dahulu. Kalau kita berada pada directory root, itu misalkan menggunakan relatif, itu tidak akan keluar atau pasti akan gagal, tidak ada berkas atau directory seperti itu. Nah, seperti itu perbedaan antara absolute dan relatif path. Oke, kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu spesial karakter. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakter spesial yang ada pada terminal di Linux. Oke, di sini ada tanda lengkung sama dolar. Nah, arti dari tanda lengkung ini yaitu merupakan bahwa kita sekarang sedang berada di home directory. Caranya supaya bisa kita tahu dengan cara pwd internet. Oke, sekarang kita sedang berada di home/Sarifadinda. Oke, kemudian saya akan masuk pada root. Nah, di sini kan /home/Sarifadinda, tapi ini bukan sedang berada di directory home. Nah, kenapa bukan? Karena kan ini kan home/Sarifadinda. Nah, jadi directory home sama directory home-nya user sama root itu berbeda. Jadi supaya kita berada di directory home itu bisa dengan memasukkan cd slash. Oke. Nah, sudah ada tanda lengkungnya, berarti sekarang kita sedang berada di directory home-nya root. Kemudian saya akan keluar. Oke, di sini ada tanda dolar. Nah, tanda dolar ini fungsinya untuk berarti kita sedang mempunyai hak akses pada user biasa. Nah, kalau hak akses pada root itu tandanya pagar. Saya akan masuk lagi. Oke, di sini saya akan cd slash. Oke, di sini ada tanda pagar. Jadi selama kita mempunyai tanda pagar, berarti kita mempunyai hak akses root. Kita bisa melakukan apa saja di root. Kemudian ada lagi yang namanya perintah ls titik. Jadi ls titik itu spasi titik itu akan memperlihatkan semua isi yang ada pada directory yang sekarang. Sebelumnya saya akan keluar dulu. Oke, sekarang saya akan coba ls spasi titik. Nah, di sini isi dari Sarifadinda ini ada directory home-nya. User itu ada
desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan masuk pada root lagi. Oke, di sini saya akan coba mengecek ls titik. Oke, nah di sini isi dari slash itu ada bin, etc, bit, dan lain-lain. Kemudian saya akan masuk pada cd etc. Oke, kemudian saya akan ls titik. Nah, ini banyak sekali ya, saya akan clear. Di etc itu ada yang namanya cd apache. Oke, nah ada lagi perintah yaitu cd spasi titiknya 2 kali. Itu fungsinya untuk kita kembali ke direktori sebelumnya. Jadi kan di sini sebelum kedua ini kan etc. Dengan menggunakan perintah cd titiknya 2 kali, itu kita akan kembali ke direktori etc. Kemudian kita enter ya. Nah, sekarang kita sedang berada di direktori etc. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai karakter spesial pada terminal di Linux. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu membuat file dengan perintah touch. Oke, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Oke, kemudian saya akan mencoba membuat file dengan perintah touch txt. Kemudian enter. Nah, saya akan ls lagi. Nah, di sini ada file yang baru saya buat yaitu dash.txt. Kemudian saya akan cek pada file. Oke, nah di sini ada juga dash.txt. Oke, kemudian saya akan coba buat file lagi, touch 123.txt. Oke, kemudian saya ls. Oke, di sini juga ada ya 123.txt, test.txt. Saya akan coba lihat pada file. Nah, oke, di sini juga ada ya. Nah, oke, saya akan coba buat lagi .txt. Dan saya akan ls. Oke, di sini sudah ada. Saya akan coba lihat pada file. Saya akan hapus dulu, klik kanan, kemudian mouse to trace. Oke, saya akan coba ls di sini. Apakah file 123-nya masih ada atau sudah hilang? Oke, file 123-nya sudah hilang. Nah, jadi pembahasan kita pada pembahasan kelima seperti ini dulu, membuat file dengan perintah text. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu perintah ls advance. Nah, seperti yang sudah sebelumnya kita ketahui bahwa ls itu fungsinya untuk melihat isi pada direktori saat ini. Oke, kita praktekkan. Jadi, kan kalau ls itu kan untuk memperlihatkan isi dari direktori sekarang. Nah, apa sih bedanya dengan ls advance? Jadi ls advance itu untuk memperlihatkan isi secara lebih detail. Jadi perintahnya bisa dengan ls min a. Oke, nah jadi ls min a ini fungsinya untuk memperlihatkan isi dari direktori tersebut, juga isi file-file yang tersembunyi atau hidden file. Isi file-file yang tersembunyi pada direktori tersebut. Kemudian ada yang namanya ls min l. Ini fungsinya untuk memperlihatkan detail dari file yang tidak tersembunyi. Jadi file yang ini ya, file yang ini dokumen, musik, ada txt, test.txt, dan lain-lain. Nah, di sini ada September 8. Ini merupakan tanggal di mana saya mengakses file tersebut
Nah, dan ini ada September tanggal 8 juga ya. Ini jamnya yang berbeda. Ini pada jam 2, kalau ini jam 11. Nah, ini mengaksesnya sama ya, di jam yang sama. Kemudian ada lagi perintah yang namanya ls min l, nah, gabungan dari min a dan min l. Jadi informasi atau detail dari hidden file atau file yang tersembunyi. Oke. Nah, seperti itu pembahasan pada mengenai perintah ls advance. Nah, yang ketujuh yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nah, pada video sebelumnya itu kan membuat file dengan perintah touch. Itu kan hanya file teks ya. Kalau sekarang saya akan coba membuat direktori dengan perintah mkdir, yaitu mkdir. Saya akan mencoba membuat direct. Nah, oke, kemudian enter, kemudian saya akan ls. Oke, di sini ada direktori baru yaitu directmail. Saya juga akan mencoba membuat direktori di dalam direktori. Caranya bisa dengan mkdir. Kemudian saya akan coba membuat tes1, kemudian enter, kemudian buat lagi mkdir tes1, kemudian slash tes2. Nah, ini berarti membuat direktori pada direktori sebelumnya. Nah, berarti membuat direktori yang ada pada direktori tes1. Kemudian enter, saya akan mencoba membuat 3 kali mkdir tes1 slash tes2 slash tes3. Nah, oke, kemudian kita enter. Saya akan coba ls. Oke, di sini ada ya tes1. Kemudian saya akan coba masuk ke direktori tes1, yaitu jadi tes1. Oke, saya akan ls. Nah, ini ada isinya yaitu direktori tes2. Kemudian saya akan masuk pada direktori tes2 dengan cd tes2. Kemudian enter. Sudah masuk pada direktori tes2. Kemudian saya akan ls. Enter. Nah, di direktori tes2 ini juga ada isinya yaitu tes3. Kemudian saya akan masuk pada direktori tes3 dengan cd tes3. Oke, nah, ls ini sudah pasang di direktori tes3. Dan saya akan keluar. Oke, sekarang saya sudah berada di home direktori. Nah, kemudian saya akan memberikan perintah untuk mengetahui perbedaan antara direktori dengan file teks. Caranya itu dengan ls min l. Oke, di sini yang berwarna biru ini merupakan direktori, sedangkan yang berwarna hitam ini hanya file teks. Juga dapat dilihat pada ini awalannya. Kalau direktori itu awalannya huruf D semua. Dan kalau file teks itu awalnya adalah min. Nah, seperti itulah cara membuat direktori dengan perintah mkdir. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-8, yaitu perintah cp. Jadi, apa sih perintah cp itu? Perintah cp merupakan komen yang fungsinya untuk mengcopy atau menduplikat file atau direktori dengan menggunakan CLI atau terminal. Kita buka dulu Debian-nya. Di sini saya sudah masuk pada terminal. Kemudian sebelumnya saya sudah pernah membuat file
di directory documents. Di sini ada halo 1, 2, dan 3. Saya akan masuk ke terminal lagi. Oke, di sini saya akan memasukkan perintah cp Jadi sekarang saya akan mencoba mengcopy file halo1.txt ke dalam directory home Syarifah Dinda. Jadi fungsinya cp ini untuk menduplikat atau mengcopy file atau directory pada directory yang sekarang. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah ada ya file halo1.txt. Kemudian saya akan coba lagi yang halo3. File halo2-nya, kemudian saya akan ulangi sampai filenya habis, yaitu sampai file halo3. Oke, di sini sudah ada filenya halo1, halo2, dan halo3. Kemudian saya akan coba cp lagi filenya ini, akan copy atau akan saya duplikat ke directory public. Caranya yaitu cp spasi halo3.txt, kemudian spasi, kemudian masukkan directory yang akan kita tempatkan filenya. Slash, kemudian saya enter. Nah, di sini saya akan coba ls public. Oke, di directory publik ini sudah ada filenya, yaitu halo1, halo2, dan halo3.txt. Kemudian misalkan filenya itu sampai halo100, itu kan banyak banget ya, nggak mungkin kalau satu-satu mengkopinya. Jadi saya ada komen, yaitu cp txt, kemudian saya akan meletakkan filenya pada Oke, kemudian dikasih slash. Jadi ketika di enter nanti file 3-3-nya itu halo1, 2, dan 3 itu akan otomatis masuk ke dalam directory download dengan menggunakan perintah cp spasi bintang.txt. Saya akan enter, kemudian saya akan coba melihat isi dari directory download. Oke, nah di sini sudah ada filenya halo1 sampai halo3.txt. Kemudian
saya akan mencoba mengcopy directory. Saya akan clear terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya sudah pernah membuat directory, yaitu dir1. Saya akan coba buka file. Ini dir1 ini di dalamnya ada dir2. Oke, di sini saya akan mencoba mengcopy directory, yaitu dengan memasukkan perintah cp -r dir1 / dir2, kemudian saya akan letakkan di directory home dan /home /sarifadinda kemudian enter. Jadi di sini saya akan mengcopy directory dir2 yang terdapat pada dir1. Kemudian saya akan ls. Oke, di sini directory dir2 sudah terduplikat atau sudah terdapat pada directory home. Nah, seperti itulah cara penggunaan perintah cp, baik untuk mengcopy file atau mengcopy directory pada terminal di Debian. Oke, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan ke-9, yaitu perintah mv. Jadi, apa sih fungsi dari perintah mv ini? Fungsi dari perintah mv ini yaitu bisa digunakan untuk merename atau mengubah nama suatu directory atau file. Kemudian mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file dari directory satu ke directory yang lain. Oke, kita buka dulu Debian-nya. Oke, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Ya, namanya file halo1.txt. Kemudian saya akan mengubahnya dengan perintah mv halo1.txt. Kemudian saya akan beri nama misal file1.txt. Jadi cara menggunakan perintah mv ini yaitu dengan mv terus nama file yang akan diubah, kemudian spasi nama baru dari file yang akan diubah. Contohnya seperti ini, mv halo1.txt akan saya ubah menjadi file1.txt. Kemudian kita enter. Lagi. Nah, di sini yang tadinya halo1.txt menjadi file1.txt. Kemudian saya akan masuk ke dokumen, directory dokumen dengan perintah cd dokumen. Oke, saya akan ls. Oke, di sini ada halo1.txt dan halo3.txt. Kemudian saya akan memindahkan file halo3.txt ini ke dalam directory home. Kita keluar dulu dari directory dokumen. Saya sudah ke directory home. Kemudian saya akan memasukkan perintah mv, kemudian dokumen /halo3.txt. Kemudian saya akan pindahkan ke directory home. Nah, saya akan masukkan titik saja. Ini artinya titik itu berarti sekarang directory yang sekarang. Berarti file halo3.txt ini akan saya pindahkan ke directory yang sekarang. Kemudian enter. Oke, di sini saya akan ls lagi. Nah, di sini sudah ada ya file halo3.txt. Nah, seperti itulah pembahasan pada yang ke-9 yaitu perintah mv. Oke, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir pada bab 9 managing file yaitu perintah rm. Jadi, fungsi dari perintah rm ini adalah rm itu singkatan dari remove,
yang bisa digunakan untuk menghapus file dan juga bisa untuk menghapus directory, tetapi ada tambahan dir. Jadi rmdir itu bisa menghapus directory. Langsung saja kita buka Debian-nya. Di sini saya akan ls, kemudian ini ada file 1.txt, halo2.txt, dan halo3.txt. Nah, pertama-tama saya akan menghapus file 1.txt terlebih dahulu dengan memasukkan perintah rm file 1.txt, kemudian enter, kemudian saya akan ls lagi. Oke, di sini file 1.txt-nya sudah terhapus. Kemudian saya juga mempunyai komen yaitu rm halo bintang .txt. Jadi maksud dari rm halo bintang .txt ini akan menghapus file yang bernama halo, baik itu halo 1 sampai 100. Jika akan menghapus semuanya itu bisa dengan mudah dengan perintah rm halo bintang.txt. Kemudian kita enter, ls. Oke, di sini file yang bernama halo itu sudah hilang, sudah terhapus. Kemudian saya akan mencoba menghapus directory folder 1. Caranya yaitu rmdir folder 1. Kemudian kita enter. Oke, ls. Oke, di sini directory folder 1 sudah terhapus. Kemudian di sini saya mempunyai directory dir1. Kemudian di dalam dir1 ini berisi directory dir2. Saya akan mencoba menghapusnya. Misal saya akan menghapus rmdir dir1. Saya akan enter. Nah, di sini tidak akan bisa karena di dalam directory dir1 ini terdapat directory lagi atau file lagi. Jadi caranya itu kita harus menghapus dir2 terlebih dahulu dengan perintah rmdir dir1/dir2. Di sini berarti saya akan menghapus directory dir2 yang berada di dir1. Kemudian kita enter. Kemudian sekarang saya akan menghapus directory dir1. Oke, nah ini sudah bisa. Kemudian saya akan ls. Oke, di sini directory dir1 sudah hilang. Oke, seperti itu pembahasan kita pada bab 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.